kebun kurma. Habis dari kebun kurma kita mau ke Uhud, Bukit Uhud. Kita dengar penjelasan dari ustadz kita. Apa yang pernah terjadi di Gunung Uhud. Ada peperangan dulunya ya dalam sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja selesai mengunjungi kebun kurma ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud ya Bapak Ibu. Jabal Uhud adalah salah satu jabal juga yang pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya salah satu benda surga yang ada di bumi, salah satunya adalah Jabal Uhud Bapak Ibu. Nah, jadi kita ambil nanti pelajarannya, hikmahnya dalam kita menziarah Jabal Uhud. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melihat Jabal Uhud di dunia, kelak juga akan kita melihat Jabal Uhud yang ada di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu peristiwa yang mungkin harus kita ketahui dan mungkin kita juga beberapa ada yang sudah mengetahui kisah di Jabal Uhud Bapak Ibu sekalian. Jabal Uhud atau disebut dengan Ahad artinya satu bukit atau gunung hamparan ya. Jadi tidak tergabung dengan bukit yang lain, maka disebut dengan Jabal Uhud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar ataupun kita juga pernah belajar tentang sejarah Islamiah bahwasanya di sini pernah terjadi suatu perang. Nah, karena terjadinya di Jabal Uhud, maka perang ini disebut dengan perang Uhud Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika itu kaum muslimin memiliki pasukan 1000 orang melawan pasukan kaum musyrikin bersama sekutu-sekutunya sekitar 3000 orang Bapak Ibu sekalian. Namun pada hari hanya ketika pertempuran itu terjadi, peperangan itu terjadi, maka 300 orang dari kaum muslimin, yaitu kaum munafikun Bapak Ibu sekalian, mereka mundur ya. Mereka menyatakan diri tidak ikut berperang. Nah, ini disebut dengan kaum munafikun, di mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqi nafid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu nanti akan ditempatkan di neraka yang paling dalam Bapak Ibu sekalian. Asfal, nah, ini kan kerak bumi ya. Jadi dia akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Nah, itulah salah satunya adalah 300 orang kaum munafikun ketika itu yang tidak ikut berperang, mengundurkan diri dari perang Uhud Bapak Ibu sekalian. Sehingga pasukan kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 700 orang saja Bapak Ibu sekalian. Bayangkan 700 orang ya, itu berhadapan dengan musuh sebanyak 3.000 orang. Nah, luar biasa ini. Kalau kita kaji secara logika tidak masuk akal ya. Pasti kalah 700 orang Bapak Ibu sekalian. Nah, maka siapa-siapa saja yang mengikuti dalam peperangan Uhud Bapak sekalian, yaitu baginda Rasulullah SAW secara langsung turun dalam perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada salah satu panglima perangnya, yaitu pamannya baginda Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Hamzah ya, yang juga gugur dan syahid di perang Uhud. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasulullah memerintahkan salah satunya kepada Mus'ab bin Umair beserta para pasukan memanah. Nah, ketika itu Mus'ab bin Umair ini diperintahkan untuk ya menjadi panglima perang, yaitu panglima memanah Bapak Ibu sekalian. Maka ditugaskan untuk pasukan memanah, yaitu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Maka baginda Rasul pesan kepada pasukan memanah, yang dimana nanti mereka itu ditempatkan di pos-pos, ya salah satunya adalah Bukit Ar-Rimat atau Bukit Rumat ya. Jadi disebut dengan Bukit Ar-Rimah atau Jabal Rumat Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara kaum musyrikin Bapak Ibu sekalian, ketika itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam,
maka ikut serta di pasukan kaum musyrikin, ya, melawan pasukan kaum muslimin ketika itu. Jadi Khalid bin Walid ini salah satu pasukan juga, ya, panglima perang daripada kaum musyrikin, Bapak Ibu sekalian. Nah, Baginda Rasul berpesan kepada pasukan memanah, jangan meninggalkan pos-pos penjagaan, ya, sampai perang ini usai dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, ini perintah yang pertama yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah. Apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan Jabal Rumat, ya, ataupun pos-pos penjagaan ketika itu, Bapak sekalian. Nah, awalnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kaum musyrikin ketika itu pontang-panting lari mereka, ya, lari karena mereka merasa mendapatkan kekalahan ketika itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pasukan memanah ini ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka melihat kaum musyrikin ketika itu sudah berlarian, menganggap bahwasanya sudah menang kaum muslimin ketika itu. Maka kaum muslimin ketika Bapak turun dari Jabal Rumat untuk turun ke bawah. Ini pasukan memanah ya Bapak sekalian, ya. Turun ke bawah untuk apa? Mengambil harta-harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, melihat situasi ketika itu kaum muslimin turun ke bawah, maka Khalid bin Walid bersama pasukannya memanfaatkan keadaan. Maka Khalid bin Walid melihat ini kemungkinan ketika mereka bisa menguasai Jabal Rumat, maka mereka kembali berbalik arah untuk mendapatkan kemenangan. Ternyata betul Bapak sekalian. Maka Khalid bin Walid memutar arah, ya, menuju ke belakang, maka menaiki Jabal Rumat. Seketika itu pasukan Khalid bin Walid memanah, ya, pasukan kaum muslimin ketika itu, sehingga kaum muslimin Bapak sekalian mendapatkan kekalahan. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi ati Allah wa atiur Rasul. Maka ketika perintah Allah dan perintah Rasul kita tidak taat atas perintahnya, maka siap-siap kita akan mendapatkan bencana ataupun musibah, ya. Ini salah satu yang pernah menjadi pelajaran kaum muslimin ketika itu Bapak sekalian. Mereka tidak mentaati perintah Baginda Rasulullah. Jangan meninggalkan pos penjagaan sebelum ada instruksi dari Baginda Rasulullah. Ternyata mereka tidak sabar, sehingga kaum muslimin ketika itu mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa perang Uhud ini terjadi? Ternyata perang Uhud ini terjadi latar belakangnya adalah karena rasa ingin balas dendam, Bapak Ibu sekalian. Kaum musyrikin tidak terima dengan kekalahan mereka ketika di perang Badar. Nah, jadi sebelum perang Uhud ini terjadi, maka pernah terjadi suatu peristiwa yang besar, ya. Bahkan ini perang yang sangat menggenaskan lah, ya, dalam sejarah ketika itu. Kenapa demikian? Karena ketika itu perang Badar ini termasuk salah satu perang antar keluarga, ya. Nah, di mana kaum muslimin ketika itu anak dengan bapak saling berperang karena berbeda keyakinan ketika itu Bapak sekalian. Nah, perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Bahkan ketika itu banyak orang-orang tuanya, bapak-bapaknya yang terbunuh ketika anaknya ketika itu masuk ke dalam Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya adalah bapaknya Hindun, ya. Ini bapaknya Hindun ini Bapak sekalian, dia meninggal dunia ketika perang Badar, ya. Ketika perang Badar, maka Hindun sangat dendam sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika di perang Uhud, maka Hindun mengutus seorang budak bernama Al-Washi, ya. Budak ini mahir dalam menombak, ya. Dia mahir dalam membidik tombaan Bapak Ibu sekalian. Maka Hindun menjanjikan kepada Al-Washi ketika mampu membunuh Sayyidina Hamzah. Maka Sayyidina Hamzah ketika itu Bapak sekalian dituduh bahwasanya Sayyidina Hamzah inilah yang membunuh bapaknya Hindun. Nah, ini Hindun ketika belum masuk ke dalam agama Islam Bapak Ibu sekalian. Maka dendamnya sangat mendalam, ya, kepada Sayyidina Hamzah. Maka tugas Al-Washi ini adalah mengincar Sayyidina Hamzah. Di mana Sayyidina Hamzah, maka dicarinya, dikejarnya. Nah, ketika sudah ketemu berhadapan langsung dengan Sayyidina Hamzah, maka Al-Washi langsung membidik tombaknya ke arah Sayyidina Hamzah, sehingga syahidlah Sayyidina Hamzah juga di perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian. Nah,
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga seorang sahabat baginda Rasulullah SAW ketika itu baru saja melangsungkan pernikahan siangnya. Ya. Baru saja melakukan pernikahan. Ya, dan malamnya baru saja sahabat ini berbulan madu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak sempat untuk mandi junub, ya. Nah, ini sahabat yang bernama siapa? Ya. Hanzalah, ya. Nah, inilah sahabat salah satunya ya, yang dimana ketika syahid juga di perang Uhud ini, dan sahabat baginda Rasulullah ini dimandikan oleh malaikat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Masya Allah, ketika perintah baginda Rasulullah, perintah Allah dan Rasulullah, maka para sahabat terdahulu Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan belum sempat, ya, masih dalam keadaan junub sekalipun, langsung turun ikut berperang ketika Bapak Ibu sekalian. Nah, maka peristiwa perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian menggugurkan kurang lebih sekitar 70 orang yang syahid di perang Uhud. Bahkan di perang Uhud ini baginda Rasulullah sejarahnya juga mendapatkan luka-luka, dan juga beberapa giginya yang disampaikan dalam sejarah bahwasanya giginya juga tanggal ketika itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kaum musyrikin mengira baginda Rasulullah di perang Uhud ini sudah meninggal dunia, ya. Nah, artinya kalau dalam bahasa kita tuh tewas kan, seperti itu. Ternyata tidak, Allah masih melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu sejarah yang ada di Jabal Uhud yang mungkin kita sudah pernah mendengarnya cerita ini, ataupun kita pernah belajar dan dikisahkan oleh guru-guru kita. Nah, inilah di sebelah kanan kita atau di depan mata memandang, ini adalah disebut dengan Jabal Uhud ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Jabal Uhud, kita lihat warnanya agak merah-merah bata ya. Nah, inilah mudah-mudahan kita meniatkan kepada Allah ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa melihat Jabal Uhud ini di bumi, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah kembali perlihatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini salah satu benda yang ada di surga Bapak Ibu sekalian. Inilah Jabal Uhud ini, ya. Benda yang ada di surga, dan ini nanti juga akan mudah-mudahan kita lihat juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kita lihat posisi di depan sana, ya. Nah, itu di sebelah kiri kita ada orang-orang yang memanjat Bapak Ibu ya. Nah, itulah disebut dengan Jabal Rumat atau Bukit Ar-Rimah ya, yang dimana pasukan memanah dikhususkan ya untuk berjaga-jaga di bagian sana Bapak Ibu sekalian. Nah, di sebelah kiri kita itu orang memanjat. Tapi nanti Bapak Ibu, kami tidak menyarankan Bapak Ibu memanjat ya, karena ini beberapa kali terjadi longsor sudah bukitnya ya. Kita khawatir nanti Bapak Ibu tergelincir ke bawah. Jadi kita nanti cukup foto-foto di bawah saja. Di sini kita juga akan menyampaikan ya, kita mendoakan para syuhada Uhud Bapak Ibu sekalian. Ya, ada pamannya baginda Rasulullah Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair ya, dan seluruh para syuhada Uhud yang ada di sini, sekitar 70 syahid ya, syuhada. Kita doakan. Apakah kita di sini sholat? Tidak Bapak Ibu ya. Kita di sini tidak ada sholat ya, jadi kita sholat nanti di Masjid Nabawi untuk zuhurnya. Kita di sini berziarah saja. Kita melihat Jabal Uhud dari kedekatan ya. Biasa kita melihat dari gerbang 333 ya. Nah, itu kita melihat dari jauh saja Jabal Uhud. Ini kita udah dekat. Nah, itu bagian pagar-pagar itu Bapak Ibu sekalian, segi 4. Nah, itu adalah ya makomnya para syuhada Uhud ya. Nah, di sana. Jadi kita jangan melakukan hal-hal yang berlebihan Bapak Ibu sekalian ya. Kita sini hanya berziarah dan mendoakan, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ketika kita berziarah ke sini Bapak Ibu sekalian.
Halal, halal. Biasanya itu aja ya. Itu nanti. Ini Pak Farid udah yang berapa kali nih? Naik ke Bukit Uhud? 4, Pak. Alhamdulillah. Jabal Uhud, Bukit Uhud. Aku bisa aja lah ya. Jadi kita datang ke Jabal Uhud ini pada jam 10:30. Seperti inilah suasana di lereng Jabal Uhud. Jadi banyak yang menjual souvenir. Ada batu-batu akik juga ya. Itu ada beda ya. Itu saya bilang. Ini salah satu tujuan berziarah juga dari berbagai belahan dunia. Bukit Uhud. Inilah hamparan Gunung Uhud, Masya Allah. Sejarah besar umat Islam ya, ada di depan mata. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan kami rombongan dari Batam untuk bisa berziarah ataupun tapak tilas dari Nabi besar Muhammad SAW. Semoga yang menonton video ini, saya doakan semoga Allah panggil untuk bisa datang ke dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Sekian video dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah, semoga terhibur. Salam Wanda Channel TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya amman Nabi. Ya amman Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Ya Asadallah. Wa asada Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Sayyidas Syuhada. Ya Sayyidas Syuhada. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. Ya Qa'idal Mukhtar. Ya Qaidal Mukhtar. Yaman Ahbata Qadamaihi Ala rimahi hatta Hatta atana al-yaqin. Baik Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan makomnya para syuhada. Syuhada ya, yang syahid di Jabal Uhud ini. Maka disinilah dimakomkannya. Nah, itu bagian yang sana itu ada disebut dengan bukit apa Jabal Rumat ya, atau Bukit Ar-Rimah, tempat pasukan memanah ya.
Itu pos yang ditugaskan baginda Rasulullah, pasukan memanah di sana. Yang dikomandai siapa? Mus'ab bin Umair ketika itu. Nah, jadi di sana. Itu dulunya tinggi, sekarang sudah banyak rumput, ya. Nah, jadi mereka tidak sabar sehingga turun ke bawah, ambil harta rampasan perang sehingga harus berputar arah ke belakang, ya. Naik ke atas, kembali mereka menguasai medan perang. Nah, akhirnya kaum musyrikin ketika itu mendapatkan kemenangan di Jabal Uhud. Sementara di perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di perang Uhud kita mendapatkan kekalahan ketika itu. Nah, awalnya kita sudah menang, tapi karena mereka tidak mau mengikuti baginda Rasulullah, ya, tidak taat, sehingga kita mendapatkan kekalahan. Maka disinilah para syuhada Uhud dimakamkannya. Di depan kita ini adalah makam para syuhada, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Di belakang pagar ini, ya. Jadi di dalam pagar ini ada 70 makam para syuhada yang perang dalam perang Uhud. Kejar bu, kejar bu, kejar aja.